Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Awi Talib, berpendapat bahwa dalam pengelolaan pendapatan asli daerah bisa menjadikan jalan terbaik untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Provinsi Gorontalo, agar kedepannya bisa menjadi daerah yang otonom, sehingga punya kemandirian dalam membangun Provinsi Gorontalo yang lebih maju lagi. Hal ini diungkapkan Awi Talib usai menggelar rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-101 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo yang ke-22 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo. Awi Talib menjelaskan bagaimana membuat daerah ini sebagai daerah otonom yang punya kemandirian, apalagi menyangkut pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Gorontalo yang saat ini dianggap masih rendah. Menurut Awi Talib, PAD ini perlu digenjot agar Gorontalo bisa menutupi segala kekurangan yang ada pemerintah Provinsi Gorontalo. Awi Talib juga menuturkan bahwa saat ini usia Provinsi Gorontalo sudah 22 tahun, sebuah perjalanan yang cukup panjang yang telah dilalui daerah ini. Keberhasilan yang telah dicapai selama 22 tahun ini tidak luput dari berbagai masalah ekonomi yang dirasakan masyarakat selama ini. Terjadi yang ke-22. Namun sebelumnya tetap kita mengucapkan Dirgahayu Provinsi Gorontalo yang ke-22. Usia ini tentunya sudah menjadi sebuah usia yang matang kalau itu adalah manusia. Dan mudah-mudahan dalam usia 22 tahun ini ya Gorontalo udah makin lebih baik lagi ya dari yang sebelumnya sebelum kita mekarkan. Perjalanan 22 tahun ya udah cukup banyak yang kita lalui dan cukup banyak keberhasilan. Namun masih banyak juga tentunya kekurangan-kekurangan yang kita harus benahi. Masalah kemiskinan misalnya masih 15,4. Ini yang perlu kita juga tekan. Kemudian juga yang berikut, yang kedua, bagaimana ingin memandirikan provinsi ini sebagai sebuah daerah otonom yang punya kemampuan secara mandiri dari sisi fiskal. Karena apa, PAD kita masih rendah, baru 400-an juta rupiah, ya 400-an miliar rupiah dalam setiap tahunnya, dan ini tentunya perlu untuk digenjot ke depannya sehingga Gorontalo akan lebih cepat lagi untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan yang ada dan bisa tentunya merencanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya akan bisa meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat pada saat ini banyak yang terpukul akibat daripada pandemi COVID-19 kemarin. Nah, akibat daripada itu tentunya maka masyarakat kita saat ini banyak yang memiliki kekuatan modal yang makin menurun, dan kemudian juga terjadinya kelesuan pasar dan pelambatan ekonomi masyarakat sendiri. Sehingga fokus perhatian ke depan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, bagaimana penguatan UMKM, bagaimana kita melakukan inkubator ya, inkubasi tentang bisnis UMKM. Kenapa harus diinkubasi? Ya perlu, karena banyak mereka juga yang tidak memiliki skill pengetahuan, skill tentang manajemen yang tentunya harus dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kita kasih modal, tetapi modalnya cepat juga bisa habis kalau tidak dikelola secara baik. Juga secara bertahap ada transformasi, ya, transformasi pengetahuan berbisnis itu pada masyarakat yang harus dilakukan pendampingan dari sejak perencanaan kemudian sampai dengan pemasaran, ya, produksi kemudian pemasaran. Bagaimana dengan bidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan? Ya, ini menjadi sebuah kesatuan. Ya, di bidang pendidikan kita kan inginkan bahwa sebuah masyarakat yang apalagi Kota Gorontalo, jasa pendidikan yang paling utama, perguruan tinggi juga kita masih bersaing juga dengan perguruan tinggi lain di luar daerah. Ya, kita berharap bahwa perguruan tinggi kita juga di sini ini semakin melejit ya, dan alhamdulillah bahwa kita juga sudah melakukan kerjasama dengan daerah lain, bahkan ke luar negeri dengan EHIME Jepang kemarin kita juga sudah melakukan hal itu. Kemudian kita ingin meningkatkan status poligon dari poligon yang ada pada saat ini menjadi sebuah PTN, itu untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki skill pengetahuan karena dia pendidikan vokasi.
Jadi dengan demikian maka sumber daya ini sudah siap untuk membuka pekerjaan atau lahan kerja dan siap untuk bisa bekerja. Tidak lagi mencari pekerjaan, tetapi mereka siap karena dididik dengan keterampilan. Tadi juga BLK sementara dibangun. Jadi ini umumnya adalah untuk mempercepat serapan tenaga kerja sehingga tidak terjadi angka pengangguran dan di satu sisi ini menekan juga angka kemiskinan. Itu dari sisi pendidikan. Nah, kesehatan juga demikian. Kita tetap melakukan intervensi dengan memberikan juga bantuan bagi mereka yang tidak mampu ya untuk berobat melalui program yang selama ini kita wujudkan ya, ada ya subsidi bantuan pada mereka keluarga miskin, dan sekarang ini lebih hampir 60 miliar yang kita gelontorkan untuk masyarakat ya, karena memang tidak seluruhnya itu dilakukan pembiayaan oleh pemerintah pusat, tidak seluruhnya, tetapi sebahagian oleh pemerintah provinsi, sebahagian juga kita bagi ke kabupaten kota, sehingga seluruhnya ini bisa, sehingga apa yang disebut universal coverage itu ya untuk kesehatan ini bisa direalisasikan, dan bahkan juga kita siapkan ya dana talangan untuk mereka yang belum terdata dan belum masuk dalam program BPJS Kesehatan. Ini bisa tetap harus dilayani dalam semua jenis jenjang perawatan, baik di rumah sakit maupun di puskes. Ini harus dilayani secara baik, tidak bisa diskriminatif. Kemudian kita siapkan juga rumah singgah dan lain sebagainya. Umumnya kita fasilitasi mereka. Kita berharap bahwa paradigma ke depan bukan lagi kita mengatasi mereka yang sakit, tetapi bagaimana mereka yang sehat ini yang kita jaga kesehatan, sehingga jangan sampai terjadi sakit. Misalnya tentang masalah stunting, ini sudah harus kita lakukan intervensi dan juga bagaimana untuk bisa melakukan perawatan dan sebagainya agar lepas daripada itu. Menyangkut COVID ya, kita juga inginkan bahwa mereka masyarakat yang belum tervaksin ini secara bertahap dari vaksin 1, 2 kemudian booster ini segera juga bisa dilaksanakan. Karena apa, ini untuk mereka sendiri, untuk perlindungan, untuk proteksi diri, karena imun ini akan bisa menjadi sebuah pertahanan bagi setiap individu. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini juga tidak menyaksikan bahwa selama ini masalah kemiskinan masih menjadi momok di masyarakat. Hal inilah yang menjadi PR pemerintah daerah untuk bagaimana masyarakat lebih sejahtera di umur provinsi yang ke-22. Karena menurut Awi Thalib, usia 22 tahun bagi Provinsi Gorontalo adalah usia yang cukup matang, dan semoga Gorontalo lebih baik lagi ke depannya. Banyak keberhasilan yang dicapai dan banyak juga yang perlu diperbaiki lagi, utamanya soal kemiskinan. Tim Liputan melaporkan.